Abu Mahzurah. Di Mekah itu Nabi mengangkat muadzin namanya Abu Mahzurah. Orang kafir memperolok Bilal azan. Waktu Fathul Mekah, Mekah dikuasai umat Islam, tidak ada perlawanan, Bilal naik di atas Kaabah, langsung memandangkan azan. Abu Mahzurah dari jauh memperolok Bilal. Dia olok-oloknya, ditiru-tirunya, tapi suaranya bagus. Suaranya bagus Abu Mahzurah itu. Nabi mandang dari jauh. Siapa tu? Sahabat bilang Abu Mahzurah, panggil dia. Padahal kafir dia. Dipanggil Nabi. Suara engkau bagus, kata Nabi. Cuba kau seperti Bilal azan untuk di Mekah ini. Aku belum Islam ya Allah. Syahadatlah, kata Nabi. Langsung mau dia. Syahadatlah, kata Nabi. Langsung mau dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung memandang azan. Diijazahkan Nabi itu masuk Islam, dapat ijazah jadi muadzin di Mekah. Nah, jadi dulu tak sembarangan. Ya, Nabi yang tunjuk mana berani, kalau Nabi nunjuk mana berani. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Tambahan masih berkaitan dengan azan dan iqamah. Yang lalu sudah kita bahas sunnah mendengar dan menjawab azan. Ya, mendengar dan menjawab azan. Dan disunahkan kita menghentikan aktivitas kita untuk menjawab azan, sekalipun berupa zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menjawab sebagaimana ucapan muadzin. Illa fi hay'alatin, kecuali pada kalimat hay'alat. Hay'alat itu waktu ucapan dua hay'alat. Hay'ala, hayya 'ala salah dengan hayya 'alal falah. Nah, itu menjawabnya berbeda, tidak sama dengan muadzin. Ya, sebagaimana sudah kita lakukan, sering kita lakukan kerana itibak. Ya, itibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan fayuhauqil atau hauqalah al-mujib. Jadi menjawabnya dengan ucapan hauqalah. Kan ada istilah ni kan? Kalau tasbih subhanallah, tahmid, tahlil, kau tahlil hafal tu. Tahlil la ilaha illallah, takbir, istighfar, hauqalah, itu istilah-istilah tu. Kalau bilang baca hauqalah, berarti la haula wala quwwata illa billah. Nah, untuk hay'alat, hay'alat itu ada 4 kali ya, diulang-ulang 4 kali. Nah, kalimat ini dijawabnya dengan hauqalah. Ya, ucapan hauqalah sebagaimana riwayat untuk azan 4 kali, untuk iqamah berapa kali? Iqamah kan cuma sekali itu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamah, kan cuma 2. Kalau azan berapa kali? 4. Nah, itu dia ketentuannya. Nah, ini disunahkan berdasarkan khabar Muslim, wa idza qala, nah, apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, qala sami'ahu, maka jawablah yang mendengar la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi tambah lagi, wa idza qala hayya 'alal falah, apabila diucapkan hayya 'alal falah, qala sama la haula wala quwwata illa billah. Bahkan ada hadis yang lain menegaskan, siapa yang menjawab macam ini dari ucapan muadzin, kata Nabi, man qala dzalik, siapa yang mengucapkan seperti itu,
mukhlisan min qalbih, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, masuk surga kata Rasulullah. Jadi tidak main-main jawab azan ni. Ya, nampak sepele kalimatnya. Tapi bacaannya betul. La haula wala quwwata illa jangan la haula wala quwwata illa billah. Salahlah tu. La haula wala wala. Mana wala wala? La haula wala la yang pertamanya pendek. La haula wala haula yang pertama, la yang pertama tu pendek dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, jawabnya ikut bagaimana bacaan yang sebenarnya. Ayyaqulu fiha, jadi mengucapkan padanya kalimat ditambah ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tambah aliyil azim. Apa makna ni? Ini diterjemahkan ni. Ya, harus faham maknanya apa tu. Kata ulama, maksudnya kalimat ini la tahawula an ma'asiyatillah illa bih. Tidak ada kemampuan untuk menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Billabih illa billabih, kecuali dengan maunah Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata ala ta'atihi, tidak ada kekuatan untuk taat illa bima'unatihi, kecuali juga dengan pertolongannya. Jadi pahamkan jamaah ini tauhidnya dalam ni. Waktu hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil. Maknanya apa? Aku tak mampu ya Allah menghindari maksiat, dan aku tak ada kekuatan untuk ketaatan kecuali pertolongan Engkau ya Allah. Jadi salat tu yang kita jawab itu beda. Kalau yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar sama, asyhadu an la ilaha illallah sama, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sama. Tapi pengen hayya 'alas salah, berarti tidak ada upaya, ada kekuatan kecuali pertolongan. Berarti salat tu pertolongan siapa? Maka jangan ngaku salat. Kita ni ditolong Allah. Kalau tak ada pertolongan Allah, tak kuat kita ibadah ini. Makanya hilangkan kesombongan. Bukan aku yang taat, maunahnya Allah, pertolongan dia. Hilang sombong orang ibadah tu. Itu dalam dia ada makna di sana. Ada makna yang tersirat. Kemudian wa yusaddiqu, yaitu mengucapkan tasdik. Ayyaqulu, yaitu dengan ucapan sadaqta wa bararta marratain, 2 kali. Kapan itu taswib? Nah, ini dilakukan pada waktu subuh. Ay sirta dza barrin aw khairin katsir. Kita mendoakan muadzin dengan ucapan sadaqta wa bararta. Kau benar, kau banyak membawa kebaikan. Khairin katsir artinya kebaikan begitu banyak yang kau bawa. Kenapa? Menyeru kepada orang untuk datang ke masjid. Kapan ni? In sawwabah, yaitu ucapan taswib. Kapan? Bitaswibi fi subhi, pada salat subuh. Yang mana tu? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari jawabnya sadaqta wa bararta. Kau benar, kau banyak membawa kebaikan. Itu jawabannya. Ini khusus untuk salat subuh. Sebagaimana sahabat kalau jumpa Nabi, Nabi mengucapkan sesuatu, ya, sahabat menyampaikan, tadi aku dengar Nabi mengucapkan kalimat ini. Sahabat bilang sadaqa Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah yang ngomong langsung, sadaqta ya Rasulullah, benar kau ya Rasulullah. Muadzin, sadaqta wa bararta, kau benar, kau banyak membawa kebaikan. Nah, itu saling mendoakan satu dengan lain. Ya. Wa yaqulu fi kalimatil iqamah, dan disunahkan juga mengucapkan pada kalimat iqamah. Kalimat iqamah yang mana? Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Wasal boleh ke? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jawabnya apa?
Tu bacalah tu. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha wa jalani min salihi ahliha. Itu jawabannya, tengok di kitab tu. Jadi kalau iqamah mengatakan qad qamatis salatu qad qamatis salah aqamallahu wa adamaha, semoga Allah menegakkan dan mendawamkan ibadah salat ini, wa jalani min salihi ahliha, semoga aku termasuk ahlinya dalam menegakkan ibadah salat tersebut. Jadi tinggal ngambil ngutip ya jemaah tu di kitab tu. Ya, saya ulang lagi. Jawabnya apa? Aqamahallahu wa adamaha wa jalani min salihi ahliha. Itu jawabnya kalau muadzin mengucapkan iqamah pas kalimat qad qamatis salatu qad qamatis salat. Yang lain sama dengan azan kan? Ya, yang lain sama dengan azan. Nah, kemudian wa yusanna wa sunna likulli min muadzinin wa muqimin, disunnahkan bagi muadzin atau muqim. Muadzin adzan, muqim iqamah. Ini biasanya ada beda orang ni. Tapi di masjid biasanya satu orang. Tapi ada masjid yang dibedakan, yang muadzin lain, yang iqamahnya lain. Nah, kalau orangnya sama tak masalah. Ya, disunnahkan setiap daripada selesai adzan dan iqamah wasami'ihima, bagi yang mendengar keduanya, ayusalliya wa yusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima, disunahkan berselawat dan salam kepada Nabi setelah selesai keduanya, setelah selesai adzan dan iqamah. Sebelum baca doa sunnah salawat dulu. Ya, salawatnya dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca doa azan. Jangan langsung doa azan, salawat dulu. Kerana ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebuah hadis. Ini hadis ni panjang ni. Riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Selesai azan jangan langsung doa azan, selawat dulu kepadaku, kata Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan, siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biha asyran, Allah pun mendoakan untuk orang tersebut 10 kali. Thumma as'alullah liyal wasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Jadi mintakan kepada Allah untukku wasilah. Apa tu wasilah? Sebuah surga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya, Pak Ustaz, surga Nabi itu surga yang mana? Namanya Jannatul Wasilah, bukan Jannatul Firdaus, bukan Jannatul Naim, bukan Darussalam, tak. Itu untuk levelan yang di bawah. Nabi-nabi yang lain tu dapat Jannatul Firdaus, Nabi Muhammad tinggi lagi, namanya Jannatul Wasilah. Ya, kalau orang tanya mana surga Nabi, inilah dia, Jannatul Wasilah. Kita disuruh mendoakan Nabi untuk mendapatkan ini. Kenapa? Dari sanalah Nabi beri syafaat kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lanjut ni, belum selesai. Fa innaha manzilatun fil jannah, kata Nabi, sesungguhnya wasilah itu, al-wasilah itu sesungguhnya kedudukan di dalam surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah, tidak layak kecuali hanya satu orang saja untuk mendapatkannya. Ingat tu, bukannya ramai itu, hanya satu orang saja. Siapa? Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap, kata Nabi, akulah yang dapat itu. Mana ada orang lain dapat? Satu orang. Ayo, mana Nabi yang paling tinggi derajatnya? Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Jadi Jannatul Wasilah satu orang. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolong ya ucapkan ini. Kata Nabi apa? Faman sa'alallah liyal wasilah,
siapa yang mintakan kepada Allah wasilah untukku, kata Nabi, halat lahul syafa'ah, maka halal baginya, wajib dia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW. Jadi jamaah jangan diam-diam habis azan tu baca doa azan. Ini masih banyak yang tak hafal. Benar? Umur dah 60 masa tak hafal? Bila lagi dah hafal kan? Susah Pak Ustaz, tak apa-apa diulang-ulang. Memang orang tua ni belajar seperti menggores di atas air. Anak-anak muda, anak kecil menggores di atas batu. Tapi kalau diulang-ulang dapat. Ya, diulang dapat. Makanya orang banyak, Pak Ustaz, saya banyak berselawat untuk dapat syafaat Nabi. Bukan hanya salawat, ini doa. Jannatul wasilah ni kita mintakan Allah untuk Nabi, dan memang Nabi dapatkan itu. Kenapa kita mintakan ini? Supaya nanti Nabi kenal kita. Inilah orang yang sering mintakan kepadaku, maka wajib dia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Satu hari 5 kali. Ya, satu hari 5 kali kita doa seperti ini. Ini besar fadilahnya itu. Saya dah buka buku akidah tu. Buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesimpulan syafaat Nabi. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diungkapkan tu syafaat Nabi. Situ sangat menyorot pembahasannya, sunnah jawab azan dan selawat dengan Nabi, mintakan wasilah untuk Rasulullah, itu syafaat besar nanti di hari kiamat, pertolongan Nabi kepada umatnya. Ya. Ya. Ai ba'da faraghi kulli minhuma, yakni ucapan tadi itu setelah selesai dari azan dan iqamah. Berarti menurut ulama setelah iqamah pun doanya sama sebagaimana doa setelah azan, sama. Makanya kalau kita rajin berarti 2 kali. Kalau doa azan iqamah kita lakukan, berarti satu waktu salat 2 kali kita baca doa ini. 5 waktu berarti berapa? 10 kali. Kerana menurut ulama tidak ada perbedaan, menjawab doa azan dengan iqamah sama. Ya, sama itu. Nah, kemudian lagi intalal faslu bainahuma, jika jaraknya jauh boleh masing-masing baca. Setelah azan baca doa azan. Setelah iqamah baca doa setelah azan juga sama. Kalau jaraknya jauh terpisah. Wa illa jika tidak, fayakfi lahum du'aun wahid, cukuplah doanya sekali saja. Biasa kan ada maghrib kan, setelah azan langsung iqamah. Kalau begini keadaannya, setelah azan langsung iqamah, tunggu nanti sekali saja setelah iqamah doanya, kerana merangkap untuk 2 itu. Kalau dia disatukan, tapi kalau dipisahkan, masing-masing menjawab doa tersebut. Jadi bunyinya macam mana? Nanti kita bahas tu ya, yang akan datang. Bunyinya begini, kalau udah muadzin mengucapkan la ilaha illallah, selesai kita ucapkan la ilaha illallah, langsung salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salati qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah. Itu kita minta tu, wasilah dan keutamaan. Wa ba'thul maqamal mahmud alladhi wa'adatah. Sampai situ ya. Di bawah mau tambah innaka la tukhliful mi'ad, itu dikutip dari Al-Quran. Dimasukkan boleh, tak masalah. Ya. Nah, mudah-mudahan jamaah mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tak lagi menyepelekan azan. Azan ini besar fadilahnya. Muadzin manggil tu, itu syariatnya. Hakikatnya Allah yang manggil kita tu. Ya, Allah yang panggil. Maka kita berdiri. Makanya Bilal bin Rabah itu besar fadilah dia, keutamaan dia. Kenapa? Ditunjuk Nabi. Ya, makanya dulu azan tu diberi ijazah. Azan tu ada ijazahnya. Sekarang tak pakai ijazah. Siapa yang bisa je lah. Kan gitu. Yang paling abdal tu azan tu ada ijazahnya. Jadi Bilal tu langsung Nabi tunjuk, Bilal azan. Padahal yang dapat alamat azan, yang mimpi itu Abdullah bin Zaid. Ya Rasulullah, aku mimpi ini. Itu kalimat azan. Mimpimu mendahului wahyu. Tapi ingat, suruh Bilal mengumandangkan, kerana suaranya keras. Dia ikhlas lagi menyampaikan azan. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Umi Maktum berijazah. Nabi ijazahkan, kau azan subuh. Bilal digantikan
tengah malam. Asalnya Bilal subuh, tapi digantikan Bilal tengah malam, Abdullah bin Umi Maktum subuh. Padahal buta orangnya, tapi suaranya bagus. Siapa lagi? Abu Mahzurah. Di Mekah itu Nabi mengangkat muadzin namanya Abu Mahzurah. Orang kafir memperolok Bilal azan. Waktu Fathul Mekah, Mekah dikuasai umat Islam, tidak ada perlawanan, Bilal naik di atas Kaabah, langsung memandangkan azan. Abu Mahzurah dari jauh memperolok Bilal, dia olok-oloknya, ditiru-tirunya, tapi suaranya bagus. Suaranya bagus Abu Mahzurah itu. Nabi mandang dari jauh. Siapa tu? Sahabat bilang Abu Mahzurah, panggil dia. Padahal kafir dia. Dipanggil Nabi. Suara engkau bagus, kata Nabi. Cuba kau seperti Bilal azan untuk di Mekah ini. Aku belum Islam ya Allah. Syahadatlah, kata Nabi. Langsung mau dia. Syahadatlah, kata Nabi. Langsung mau dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung memandang azan. Diijazahkan Nabi itu. Masuk Islam dapat ijazah jadi muadzin di Mekah. Nah, jadi dulu tak sembarangan. Ya, Nabi yang tunjuk mana berani, kalau Nabi nunjuk mana berani. Makanya kita ni pakai sanad. Apa-apa pun kau dapat pakai sanad. Ada ijazah. Apa pun kau dapat. Termasuk Al-Fatihah, ada ijazah dari guru tu, berkah dia. Maka guru tu bawa berkah dia. Orang bilang pakai kitab, pakai enggak. Kitab itu sarana untuk tambahan, tapi tabaruk lewat ulama. Al-ulama warathatul. Itu berkah, makanya pakai sanad itu. Ya. Ya, sekira cukup, wallahu alam. Dan sekarang saya tambahkan sedikit jamaah bahwasanya hari ini 1 Zulhijjah. Ya, resmi sudah kita masuk bulan Zulhijjah. Ya. 10 hari ke depan sampai Idul Adha ini kita banyak dianjurkan untuk ibadah. Jamaah kita yang berangkat haji, ya mudah-mudahan mereka diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan dengan sempurna, sehat walafiat, kembali bawa oleh-oleh haji yang mabrur insya-Allah. Ya. Kita hendak haji atau sudah haji, masih banyak ibadah yang kita lakukan. Jadi hari ini mulai 1 Zulhijjah. Yang berkorban mulai hari ini jangan motong rambut dan jangan motong kuku, sunnah. Ya, supaya nanti mudah-mudahan dengan berkorban tadi Allah ampunkan dosa kita semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki diampunkan Allah. Maka tahanlah, jangan mencukur. Kalau kemarin boleh bercukur. Ya, yang terlanjur belum bercukur, tahan-tahanlah udah. Ya kan? Nah, jangan pula tanya lagi, Pak Ustaz, rambut yang mana? Semua rambut lah. Pokoknya kita potong. Ya, supaya dia pun menyaksikan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa sunnah. Yang mau langsung tancap hari ini puasa sampai 9 Zulhijjah lebih baik. Itu lebih afdal pahalanya dari jihad fisabilillah. Sampai nanya sahabat, walaupun jihad kata Nabi, tetap menang nih amalan 9 hari sampai 10 hari bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang jihad, kata Nabi bilang, hartanya, dirinya, kendaraannya satu pun tak kembali. Artinya apa? Yang berperang meninggal syahid baru bisa mengalahkan 10 awal Dzulhijjah ini. Berarti besar pahalanya ini. Nah, Pak Ustaz, saya tak mampu ni 2 hari, boleh. Ambil 8 hari dengan 9, 8, 9, 9, 8 Tarwiyah, 9 Arafah. Nah, bagaimana kau tak mampu 2 hari? Boleh ambil 1 hari. Ini 1 hari ini kau tak ada lagi, terlewat dari dah. Ya kan? Ini maaf ni, Arafah ini 1 hari Bapak Ibu, puasa sunnah yang paling besar tu puasa Arafah. Ya. Waktu Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih puasa Arafah ni? Kata Nabi, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dia mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura mengampunkan dosa setahun yang lalu. Puasa yang lain macam-macam, tapi puasa Arafah 2 tahun, 1 hari puasa 2 tahun dosa diampunkan Allah. Siapa mendengar berita ini, kata ulama, dan dia tak melakukannya, berarti menyepelekan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. 1 hari itu 2 tahun diampunkan dosanya, Masya Allah. Mahal Arafah ni, puasa Arafah itu.
Tapi kalau yang mampu dah hari ini terus, itu Masya Allah, lebih mahal dari jihad fi sabilillah, ya. Nah, kemudian siap-siap banyak-banyak bertakbir sampai nanti Idul Adha, sampai hari tasyrik. Berkorban, ada rezeki silakan. Tak ada rezeki, puasa sunnah. Puasa sunnah tak agak mampu, badan sakit, Pak Ustaz, gimana ni? Udah, tak masalah. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha tak mampu pergi ke masjid ke? Banyak-banyak takbir. Takbir pun tak mampu ke Pak Ustaz? Mulut ni macam mana ya Azan? Salatkan dia 4 kali takbir. Salat mayat nama tu. Ya, insyaAllah mudah-mudahan sihat walafiat. Ibadah kita di bulan yang mulia ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk Sabtu yang akan datang, kita tak belajar, kita amalan saja, zikir saja, Pak. Ya, sama hari Arafah juga dibanyakkan untuk berzikir. Hari Arafah tu kata Imam Nawawi, kalau dapat ba'da zuhur sampai asar, kita walaupun tak ada haji, sunnah kita zikir. Ya. Sunnah. Ba'da zuhur sampai asar sampai maghrib. Kalau dapat kumpul kita zikir kepada Allah, seolah-olah menyerupai orang di padang Arafah. Ya, banyak zikir, Pak. Ya, insya-Allah. Cuman itulah senjata kita untuk bersihkan hati, untuk menguatkan iman kita. Sekiranya cukup, tak ada pertanyaan ni ya. Insya-Allah sambung lagi. Belum selesai masalah adzan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.